Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, peristiwa asam basa tujuannya kita menentukan pH, asam lemah, basa lemah, dan garam melalui konsep keseimbangan. Nah, kita lihat ini ada asam lemah. Nah, asam lemah itu berbeda dengan asam kuat. Kalau asam kuat tadi HCl kan sudah saya contohkan tadi. Kalau HCl ketika kita larutkan dalam air terdisosiasi, maka HCl itu akan terdisosiasi sempurna jadi H+ dan Cl- semuanya. Kalau HCl-nya 1 molar berarti akan ada 1 molar H+ dan 1 molar Cl-. Nah, ini contohnya, ini asam kuat. Kalau kalian lihat, ini strong acid ya. Strong acid itu kalau kita misalnya HA itu misalnya HCl. HA ini cuma sebagai kode doang. Cl ini bisa kita larutkan dalam air ya, liquid, maka akan terbentuk H3O+ dan amin ya. Ini contohnya, ini HA misalnya ini 100% segini ya. Pas kita larutkan dalam air ya, dalam air ini, maka HA-nya habis nih kan, nggak ada lagi. Semuanya akan berubah jadi H3O+ dan amin. Nggak ada lagi molekul HA yang berada dalam larutan. Semuanya terdisosiasi menjadi H+ dan amin. H+, amin. Ya. Itu asam kuat, contohnya HCl. Kalau basa kuat NaOH gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kan kalau di asam kuat itu ada singkatannya ya, Pak ya. Kalau dari HCl, NO3 dan sebagainya itu, Bapak tahu nggak singkatannya? Saya Singkatan apa? kayak dia bahasa asam kuatnya itu, Pak. Singkatan ngapalinnya. Iya, Pak. Saya nggak pernah nyikat-nyikat ngapalin ya. Oh, iya. Nanti saya tampilkan contoh asam lemah ya. Nah, ini yang di atas ini asam kuat. Nah, secara molekul kita bisa lihat ini seluruh molekulnya di sini nggak ada lagi molekul HA. Semuanya berubah jadi H3O+ dan amin. Ya, gitu ya. Kemudian berbeda dengan asam lemah. Nah, ini asam lemah di bawah bedanya. Bisa kita lihat. Kalau asam lemah, ini misalnya asam lemah, weak acid ya, weak acid asam lemah. Molekul HA-nya asam lemahnya, kita disosiasi dalam air, airnya liquid. Ini akan membentuk keseimbangan, akan terbentuk H3O+, itu atau H+. H3O+ itu satu molekul H yang dikelilingi oleh satu molekul air ya. Jadi H3O+. Kemudian ini ada aminnya, ini berarti kalau ini asam lemah, ini amin ini berarti basa konjugasinya. Nah, kita lihat di sini. Lihat di sini ya. Hampir 99%-an masih berupa molekul HA. Ya. Yang menjadi H3O+ cuma segini. Cuma sedikit ini yang berupa H3O+. Berarti molekul HA itu cuma sedikit sekali yang terdisosiasi. Itulah disebut sebagai asam lemah. Kalau secara molekul kita bisa lihat ini. Terus itu kenapa di reaksi sebelah kanan nggak ada HA-nya, Pak? Yang mana? Di reaksi kanannya kenapa nggak ada HA-nya, Pak? Nah, reaksi kanan. Iya kan dia tidak terdisosiasi sebagian kan, hanya sebagian. Oh. Kalau di reaksi ini yang ditulis cuma H+ dan basa konjugatnya aja. Oh. Di dalam airnya tuh sebenarnya di sini kan ada HA juga di dalam larutannya. Ya, gitu ya. Kemudian secara molekul kalian bisa lihat ini. Nah, ini masih ada molekul HA kan di sini? Ada, Pak. Nah, di sini masih ada molekul HA. Ini H3O+. Terus ini aminnya. Nah, ini untuk asam lemah. Jadi bedanya kalau asam lemah dan asam kuat dari disosiasinya. Kalau asam lemah terdisosiasi sebagian itu kecil ya, kecil sekali.
Kalau asam kuat semuanya terdisosiasi. Itu ya. Lanjut. Nah, ini bisa kalian baca berdasarkan gambar di atas tadi ya. Semua asam kuat itu terdisosiasi sempurna. Kalau asam lemah masih sebagian besar itu masih berupa molekul asam lemah tersebut. Misalnya asam asetat, berarti masih berupa molekul asam asetat. Kita lanjut ya. Nah, dari gambar satu yang saya tampilkan di atas tadi, kalian bisa lihat, masih kedengaran? Masih Pak, masih. Masih Pak, masih. Masih Pak, masih. Ya, dari gambar satu ini kan dapat kita lihat bahwa molekul asam lemah, pengiyunan asam lemah itu dalam air, kita tahu bahwa reaksinya seperti ini kan asam lemahnya. Ini air larutnya, terus menjadi H3O+ dan amin. Nah, kita tahu bahwa konstanta keseimbangan kemarin kan ada Kc, terus apa lagi? Kp ya. KP. Kp itu kan rumusnya apa? Sama dengan konsentrasi Produk reaktan. produk Pangkat koefisien Pak. reaktan. Koefisien. Pangkat koefisiennya ya. Ini Kc. Nah, karena ini asam, keseimbangan asam ya, keseimbangan asam basa, maka untuk asam lemah dilambangkan tetapan keseimbangannya itu menjadi Ka. Ingat bahwa kalau asam lemah, tetapan keseimbangannya dilambangkan dengan Ka. Kita tahu karena dia produk pereaktan, berarti Ka itu sama dengan produk, ini produk ya, reaktan. Berarti ini H3O+ dikali amin per Ha. Untuk H2O karena dia liquid, seperti waktu itu sudah saya jelaskan, H2O itu tidak dimasukkan dalam persamaan keseimbangan. H2O fasa padat, fasa cair itu konsentrasinya relatif tetap ya, tetap. Sudah saya jelaskan waktu itu, beda air 10 liter sama air 1 liter konsentrasinya sama kan? 55,5 molar waktu itu kan? Iya. Ya, gitu. Kita lanjut. Nah, ini contoh asam lemah dengan nilai Ka-nya. Jadi Ka-nya udah udah tetapannya melalui proses percobaan ditentukan. Ini contoh asam lemah. Asam klorid, asam nitrit, asam klorida, asam format, asam asetat. Asam asetat kalau biasa kan tuliskan CH3, COH. COH kan, CH3, COOH. Sama aja itu, sama H, C2, H3O2. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung pH-nya. Gimana kalau kita punya suatu larutan asam lemah? Misalnya kita punya larutan asam lemah 0,01 molar asam asetat. Berapa pH-nya? Nggak bisa kita langsung min log. Oh, H+. Min log dulu plusnya nggak bisa. H plusnya kita harus cari dulu. H+ Pak. Ya, min log H plus kan. Tapi H plusnya kita kalau asam kuat berarti H plusnya itu sama dengan nilai konsentrasinya. Tapi kalau asam lemah, karena kita nggak tahu berapa yang terdisosiasi, maka harus kita cari dulu berapa yang terdisosiasi. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soalnya, tentukan pH larutan asam asetat 0,1 molar dengan Ka 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kalau ini asam kuat, misalnya HCl 0,1 molar, maka pH-nya sama dengan min log 0,1 kan? Iya, Iya, Pak. kan? Ya. Nah, karena ini asam lemah, maka kita menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi pertama kita bikin dulu, ini ya, kita bikin dulu
reaksinya, ini reaksi disosiasinya asam asetat, aquos ditambah H2 sebagai pelarut liquid, reaksi keseimbangan. Nah, kita tahu bahwa asam itu merupakan apa? Donor proton kan? Ya, ini kenapa dia sebut sebagai asam asetat ini? Karena dia ketika terdisosiasi dalam air, dia mendonorkan H-nya ini. H-nya ini didonorkan ke H2O. Maka terbentuklah hanya diikat sama H2O jadilah H3O+. H3O+ itu disingkat jadi H+. Nah, singkat. H+ itu sebenarnya H3O+. Ya. Nggak ada dalam larutan itu cuma H+ doang. Yang ada tuh H+ yang diikat sama H2O. Jadilah H3O+. Nah, kemudian ini kalau ini asam lemah berarti ini apa? Ini basa konjugatnya. Nah, basa konjugatnya. Karena ini kita tahu, ini reaksinya udah tahu, maka kita bisa bikin mula-mulanya berapa? Tadi kan diketahui 0,1 molar. Ya. Nah, berarti H2O-nya nggak usah karena dia nggak mempengaruhi keseimbangan, kita stripin aja. Pada mula-mula basa konjugat ini, anion ini masih 0. H3O+ masih 0 karena belum direaksikan. Kemudian ketika bereaksi maka itu terdisosiasi. Nah, kita mau cari berapa yang terdisosiasi itu. Karena kita nggak tahu, maka kita bikin variabel X. Min X dia. Karena dia berkurang, kan terdisosiasi itu berarti dia berkurang. Nanti akan ada yang berubah menjadi HC2, H3O-, dan H3O+. Di sini bertambah sejumlah X. Ini kita lihat berapa koefisiennya kan 1. Ini 1. Jadi ya kalau ini min X, ini X, ini X. Ketika keseimbangan, kalian lihat, maka ya dijumlahkan 0,1 min X, terus ini plus X, ini plus X. Itu konsentrasinya ketika keseimbangan. Nah, kita tadi kan tahu bahwa diketahui nilai Ka. Nilai Ka kan diketahui tadi. Berarti kita bisa tahu, masukkan persamaan Ka. Ka sama dengan produk per reaktan. Oh, ini salah ya. Ini salah ya. Kalian produk ini harusnya C2H3O2-. Ini hanya dihapus ya. Pak, saya mau nanya Pak. Pak, Ya. izin nanya Pak. Silakan. Itu kenapa pakai permisalan min X Pak? Misalnya nggak pakai permisalan, bisa nggak Pak? Nggak pakai permisalan, karena kita nggak tahu. Maksudnya, kita nggak tahu berapa yang terdisosiasi. Ini yang kita cari. Ya. Oh, berarti X itu buat nyari disosiasinya doang ya Pak? Iya, cari disosiasinya doang. Saya ngajarin ini pakai mula-mula bereaksi seimbang. Ini biar kalian akan ingat terus. Kalau langsung pakai rumus ya, ya lupa rumus, lupa semua. Gitu ya. Siapa? Makasih Pak. Nah, ini salah ya, hanya dihapus ini. Kita tahu bahwa Ka itu produk per reaktan. Nah, berarti Ka, ini Ka sama dengan produk ini. Produk per reaktan. Konsentrasi ketika keseimbangan. Berarti ini nilainya. Nah, nilainya ini. Kita masukkan aja berarti. C2H3O2-nya berarti X kan? X dikali X per, ini kali ya, 0,1 min X sama dengan Ka. Ka-nya diketahui nilainya. Nah, dapatlah persamaan ini. Dapatlah kita ini. Nah, kita mau cari nilai X-nya. Kalau gini, min X ini, masih dengar? Masih, Pak. Ya.
Nah, Masih Pak. kita bisa lihat, ini kalau kita min X ini kita ikut sertakan, maka kita untuk mencari nilai X itu pakai persamaan kuadrat. Nah, biar mudah, kita lihat dulu konsentrasi awal HA, HA itu asam lemaknya, kalau dibagikan dengan nilai Ka, berarti HA-nya itu kan 0,1. Kalau kita bagikan dengan 1,8 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5, itu kalau nilainya lebih dari 400, maka nilai min X ini bisa kita abaikan. Jadi ini bisa kita bikin jadi setara. Setara dengan 0,1. Gitu. Pak, izin nanya Pak. Ya. Itu angka 400 itu udah patokan internasional apa gimana Pak? Apa? Angka 400 itu udah patokan internasional Pak, yang lebih dari sama kurang darinya Pak. Sebenarnya Pak, 400 ini patokan di buku Silverbird. Kalau kan kita kan selama ini kan belajarnya di buku Raymond Char. Kalau di buku Raymond Char nggak disebutkan berapa 400 ini. Sebenarnya kan kalau di buku Silverbird itu disebut dituliskan 400 ini. Kenapa? Karena kalau dia lebih dari 400 berarti nilai X ini nanti nilainya sangat kecil. Nanti kita buktikan berapa nilai X-nya. Kalau dia lagi lebih dari 400, itu nilai X itu sangat kecil. Maka 0,1 dikurang sesuatu yang sangat kecil. Misalnya 0,1 dikurang 0,0001. 10 pangkat minus 5 misalnya. Itu kan sangat kecil sekali pengurangannya. Jadi bisa kita abaikan. Gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Nah, Pak, izin bertanya Pak. Ini karena kita udah misalnya dibagi, ini kan hasil pembagiannya nah ini 0,1 dibagi 1,8 kali 10 pangkat minus 5 itu hasilnya 5.500. Maka nilai X-nya bisa kita abaikan. Kita anggap bahwa 0,1 min X itu setara dengan 0,1. Maka dapatlah nanti persamaannya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan X kuadrat per 0,1. Kalau udah gini kan kita bisa cari X kuadrat itu sama dengan ini kan 1,8 dikali 0,1. Nah, apalah 1,8 kali jadilah 1,8 kali 10 pangkat minus 6. Sama dengan X kuadrat. Berarti X sama dengan akarnya ini kan. Dapatlah kita nilai X-nya. X kuadrat itu 1,10 minus 6. Dapatlah X merupakan senilai 1,34 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini nilai ini sebentar. Nilai X itu ya, nilai X ini kan representatif dengan nilai ini kan, dengan nilai siapa itu? Halo? Iya Pak, kedengeran Pak. Iya Pak, masih dengar Pak. Nilai X ini representatif dengan nilai ini kan? Ya kan? Ini merupakan nilai ya, konsentrasi H3O plus kan? Iya betul Pak. H3O plus. Berarti kalau kita udah tahu berapa nilai konsentrasi H3O plus, maka kita bisa tahu berapa pH-nya. Maka pH-nya itu sama dengan min log dari konsentrasi ini. A plus. Ya, dapatlah nilai pH-nya sebagai berikut. Nah, dapatlah pH-nya itu min log 1,34 kali 10 pangkat minus 3. Dapatlah pH-nya 2,87. Ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya Pak. Kalau yang nyari yang kayak Bapak itu kan mirip sebenarnya kayak yang kayak
kalau di asam lemah H plus sama dengan akar Ka kali M itu sama aja Pak. Kalau nggak usah dimisalin dibuat MPS pakai rumus itu aja bisa nggak Pak? Bisa. Oh, bisa. Ya, ini kan sebenarnya H plus ini yang mana tadi? Nah, ini. H plus kan ini X ini kan sama dengan akar KA. KA-nya 1,8 kali 10⁵ dikali M. M-nya tadi kan 0,1. Dapatlah H plus itu sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat minus 6 ini. Ini kan rumus anak SMA kan? Iya Pak. Betul, Pak. Maksudnya itu kita belajar bukan cuma ngapalin rumusnya. Orang kita mesti ngapal H plus sama dengan akar KA kali M. Dapatnya dari mana? Ternyata dapatnya itu dari penjabaran ini tadi kan. Nah, penjabaran dari reaksi ini. Kalau isi kan kalian jadi ngerti. Konsentrasinya itu ternyata H plusnya itu H plus ketika keseimbangan ini. Nah, itu ya. Ternyata sebenarnya ada nilai min X di sini, tapi diabaikan. Itu. Betul, itu bagus sekali ya. Jadi masih ingat pelajaran SMA-nya berarti. Nah, ini ada soal latihan. Soal latihannya dikerjakan nanti ya.